Shalom Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali pagi ini kita datang di dalam rumah Tuhan. Mari kita mempersiapkan segenap hati kita. Mari kita rindukan Dia, Allah Roh Kudus hadir memenuhi hidup kita. Kita sembah Dia, Allah yang sangat dahsyat dan luar biasa itu. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sangat mengasihi kepada kami. Jikalau kami ada sampai saat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau menguduskan dan melayakkan kami. Allah Roh Kudus terus memenuhi hidup kami. Pada pagi ini kami akan berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Pada saat kami berjumpa dengan Engkau ada keubahan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus karena Engkau memimpin dan mengurapi kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari sidang jemaat beri bersama-sama. Inilah kerinduan kita. Allah Roh Kudus penuhi hati kami. Allah Roh Kudus penuhi kami.
Tuhanku. Mari kita sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari kita rindukan Dia. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah
Allah Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap kita. Kita berikan kuasa untuk bersaksi. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Kita rindu dibentuk. Dia sanggup memulihkan hidup kita dan mengubah hidup kita. Biarlah kita mau menjadi ciptaan yang baru. Roh Kudus terus bekerja di dalam kita dan mengubahkan kita. Kasih-Mu
Pentakosta ini. Kami rindu Engkau berkarya lebih lagi, memberikan kepada kami new style, gaya hidup yang baru, yang sesuai dengan gaya hidup sorga. Orang-orang terbaik yang Tuhan izinkan hadir pada pagi hari ini, biarlah mendapatkan kehormatan dari Tuhan, dijamah, dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Allah ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang siap dengarkan firman Tuhan bersama saya. Katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita akan baca dulu nats khotbah kita di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-27 atau tepatnya 26 dan 27. Berarti iya. Mari kita baca bersama-sama. Jikalau penghibur yang diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ayat ke-26. Tetapi kamu juga perhatikan, harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Pasal yang ke-16 kita akan mulai lihat di ayat 4 bagian B. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan 3 hal. Pertama, akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Perhatikan penjabarannya, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Baik, kita akan kembali kepada slide kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus sang pengubah kehidupan. Pasca hari raya Pentakosta, kehidupan jemaat mula-mula itu diubahkan oleh Tuhan. Mereka memiliki gaya hidup yang baru. Mereka bertekun di dalam doa, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, dan mereka disukai semua orang. Sehingga perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan jemaat mula-mula itu berdampak mengubah dunia, mengubah lingkungan.
Nah, saya rindu sebelum kita meninggalkan bulan Pentakosta, ada perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kehidupan kita memberikan sumbangsih kepada dunia yang sudah kacau balau ini. Saudara memiliki gaya hidup baru seperti gereja mula-mula, sehingga dunia di sekitar kita, komunitas di sekitar kita akan mengalami dampak perubahan itu. Oleh karena mereka disukai semua orang, maka Tuhan menambahkan jumlah orang percaya sehingga jumlah mereka terus bertambah dari hari ke hari. Nah, apa yang akan Roh Kudus kerjakan di dalam merubah keadaan? Pertama, Tuhan Roh Kudus akan mengubah para murid terlebih dulu. Roh Kudus akan merubah orang-orang percaya lebih dulu. Lebih tepatnya, Roh Kudus akan merubah paradigma para murid terkait dengan penginjilan, terkait dengan menjadi saksi. Mari kita baca ayat ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, perhatikan, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga, perhatikan, harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus, dan kamu juga, perhatikan, harus wajib hukumnya untuk bersaksi, untuk menginjil, untuk memberitakan Injil, untuk melakukan pekerjaan misi. Oleh sebab itu, kalau sampai saat ini saudara masih enggan bersaksi, saudara masih ogah-ogahan bersaksi, saudara masih takut untuk bersaksi, inilah saatnya sebelum kita meninggalkan bulan Pentakosta ini, saudara membuka diri untuk bersedia dirubah oleh Roh Kudus. Alkitab mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting bagi kita. Periksa diri saudara. Apakah saudara selama ini masih enggan bersaksi? Apakah saudara selama ini malas bersaksi? Atau lebih tepatnya, apakah selama ini saudara belum pernah bersaksi? Jika itu yang terjadi, saudara perlu membuka diri. Karena Roh Kudus pertama-tama, dia akan mengubahkan kehidupan orang yang ada di dalam. Saudara dan saya hari ini harus membuka diri supaya Roh Kudus merubah paradigma kita. Yang bersedia katakan, amin. Saudara-saudara, ini penting bagi kita. Nah, Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20 berkata seperti ini. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Janji penyertaan Roh Kudus adalah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Rasa takut saudara sebetulnya bisa diatasi kalau saudara menyadari Roh Kudus yang mengubahkan paradigmamu adalah roh yang sama yang akan memberikan keberanian, memberikan hikmat, memberikan kuasa. Saat saya masih ada di SLTA, saya sudah dilatih untuk menginjil. Ada rasa takut? Iya. Ada rasa khawatir? Betul. Tetapi kami terus maju. Pada waktu kami berani, Roh Kudus akan menyertai saya. Dan sejak saat itu kami terus bersaksi dari waktu ke waktu. Yakinlah, percayalah bahwa Roh Kudus berjanji untuk menyertai kamu. Tapi bagaimana proses perubahan paradigma itu? Apakah setelah saya berkhotbah tentang perubahan paradigma, secara otomatis saudara akan berubah? No, tidak.
Sebagaimana rasa takut, keengganan, ketidakberanian itu selama ini sudah mendarah daging, ada di alam bawah sadar kita. Maka proses perubahan itu memerlukan waktu. Nah, gambar yang saya tampilkan itu adalah gambar dari gereja Presbyterian yang ada di Incheon. Itu adalah gereja Presbyterian Chuan yang ada di kota Incheon. Saya dengan Ibu Gembala pernah datang ke tempat itu. Nah, jadi yang tinggi itu adalah menaranya. Tapi di belakangnya ada bangunan yang cukup besar. 8 lantai. 4 lantai ke bawah dan 4 lantai ke atas. Dulunya tidak sebesar itu. Seperti besarnya gerejanya. Selama berpuluh-puluh tahun berganti muksanim dengan muksanim yang lainnya. Berganti dari pendeta satu ke pendeta yang lainnya. Hampir tidak pernah tembus lebih dari 300 orang. Nah, salah satu muksanim yang menggantikan, dia berpikir demikian, Tuhan bagaimana caranya gereja ini menjadi besar. Kemudian Tuhan memberikan kesan yang mendalam di dalam dirinya dan kemudian ditangkap sebagai misi yang dari Tuhan, visi yang dari Tuhan. Kalimat itu berkata, misi saja, misi saja, misi saja. Sejak saat itu muksanim ini terus berkhotbah tentang misi, tentang penginjilan. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun sampai ke tahun, sampai genap 20 tahun. Terus menerus muksanim ini berbicara tentang misi. Supaya paradigma jemaat yang 300 itu diubahkan. Dan mereka menjadi jemaat yang misioner. Saudara, setelah berjuang cukup lama, setelah paradigmanya dirubah, saat ini jumlah jemaat dari gereja Chuan di Incheon ini kurang lebih 70.000 orang. Terhubung dengan Allah, terhubung dengan sesama dan menjadi besar. Itu bukan visi misi yang hanya dipampang, dikhotbahkan sekali kemudian semua berubah. Tidak. Saya berpikir paling tidak saya butuh waktu 5 tahun untuk terus mengkhotbahkan ini. Supaya saudara menangkap kebenaran ini. Semakin sering saudara mendengar, maka akan mengkikis rasa takut, rasa enggan, rasa malas itu digantikan dengan semangat, antusiasme yang tinggi terkait dengan misi. Kamu juga harus bersaksi. Saudara harus dirubahkan paradigmanya menjadi orang yang mengagungkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Seberapa banyak yang rindu dijamah Roh Kudus pada siang hari ini? Angkat tanganmu tinggi-tinggi, yang lebih tinggi lagi, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini baru awal. Izinkan Roh Kudus hadir atas hidupmu. Izinkan Roh Kudus menjamahmu. Biarkan dia merubah paradigmamu untuk mengerti kebenaran ini. Kalau dia datang, dia akan bersaksi tentang Yesus. Kamu juga harus bersaksi. Matius pasal 28, pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Rubah paradigmamu, rubah cara pandangmu, ubahkan hatimu, miliki kerinduan untuk jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Setelah Roh Kudus merubah paradigma jemaat mula-mula, inilah yang Roh Kudus ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Ayo kita baca bareng, 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan 3 hal. Pertama, dosa, kebenaran, dan penghakiman. Perhatikan dengan seksama dan ajukan pertanyaan kritis. Kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang,
Roh Kudus akan menginsapkan dunia. Pertanyaan saya adalah, kalau menurut saudara, Roh Kudus sudah datang apa belum? Siapa yang percaya sudah datang, angkat tangan. Yang belum? Loh, lah saudara masuk bagian mana itu yang tidak angkat tangan? Hari ini dan minggu yang lalu kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Itu adalah hari raya pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Pertanyaan saya kembali saya ajukan untuk yang kedua kalinya. Jadi menurut saudara dan berdasarkan ayat tadi, Roh Kudus sudah datang belum? Sudah. Roh Kudus sudah datang. Tapi kenapa banyak yang belum insaf? Kenapa dunia belum insaf? Saat pertanyaan ini diajukan, ada yang mengatakan seperti ini. Ya, terjemahan bahasa Indonesia ini salah. Loh, bagaimana bisa salah? Kan Roh Kudus sudah datang. Kalau dia datang, dia akan menginsapkan akan dunia. Lah dunia nggak insap-insap, berarti belum datang. Tapi kemudian ada penterjemah yang mengatakan, terjemahan yang tepat adalah menvonis. Artinya kalau dia datang, dia akan menvonis. Menvonis tentang apa? Tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman. Tetapi ada yang mengusulkan juga, sebetulnya begini. Waktu Roh Kudus datang, dia akan meyakinkan orang terkait dengan dosa, terkait dengan kebenaran, terkait dengan penghakiman. Orang itu perlu diyakinkan. Kemudian seorang bertanya kepada saya, kalau begitu Pak Amsal pilih yang mana? Insapkan, diyakinkan, atau divonis? Saya mengatakan ketiga-tiganya ini benar dan saling melengkapi. Kalau Roh Kudus datang, dia akan menginsapkan, baik langsung ataupun lewat orang-orang yang sudah diubahkan. Roh Kudus akan menginsapkan baik langsung maupun tidak langsung, memakai orang-orang yang sudah diubahkan. Orang yang sudah diubahkan memiliki nilai, memiliki semangat untuk mengubahkan orang lain. Orang yang hidupnya belum diubahkan oleh Tuhan, dia tidak memiliki spirit untuk merubah orang lain. Boro-boro merubah orang lain, wong dirinya sendiri belum berubah. Kenapa dunia belum berubah? Bisa jadi jawabannya adalah gereja belum berubah. Gereja yang sudah diubahkan akan memiliki kuasa mengubahkan yang lain. Yang percaya katakan amin. Mari kita mohon anugerah Roh Kudus untuk tercurah melimpah atas gereja kita, atas diri masing-masing kita. Agar saudara diubahkan. Waktu saudara diubahkan, saudara memiliki otoritas, memiliki power untuk merubah orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi begini saudara. Kita akan menerangkan kepada saudara-saudara tentang bagaimana cara kerjanya. Kapan Roh Kudus menginsapkan? Kapan dia memakai kita untuk meyakinkan orang lain? Dan kapan Roh Kudus pada akhirnya sebagai seperti seorang hakim dijatuhkan vonis? Nah saudara, mari kita perhatikan bahwa kalau Roh Kudus datang, dia akan menginsapkan. Dia akan meyakinkan. Dia akan menvonis tentang tiga hal ini. Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sekarang kita akan pelajari satu persatu. Kita kembali membaca ayat yang ke-9.
akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dosa di sini bukan dosa yang umum. Dosa di sini adalah dosa yang khusus, yaitu dosa ketidakpercayaan. Dosa karena dia tetap tidak percaya. Kita perlu meyakinkan ini kepada orang. Pertama, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Kita harus memberitahu, kita harus meyakinkan semua orang telah berbuat dosa. Yang dimaksud di sini adalah dosa keturunan. Karena manusia ini bukan keturunan monyet, tapi keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Kata Nabi Daud, kita dikandung dalam dosa. Ini dosa warisan, bukan dosa perbuatan. Oleh karena nenek moyang kita sudah jatuh dalam dosa, kita keturunan nenek moyang yang sudah berdosa, maka kita dikandung lahir dalam keadaan berdosa. Upah dosa, katanya Roma pasal 6 ayat 26 tadi, sebab upah dosa ialah maut. Jadi kita harus memberitahu, kita harus meyakinkan orang bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Maut di sini artinya dua. Pertama, setiap orang ditakdirkan pasti mati. Semua kita pasti mati. Tetapi kematian yang dimaksud kedua adalah kematian kedua, yaitu berpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Nah, tetapi kasih karunia Allah ini jalan keluarnya adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada kasih karunia. Kasih karunia artinya kita tidak bisa menerimanya. Kita tidak bisa membelinya. Tapi diberi dengan cuma-cuma. Artinya orang tidak bisa menyelamatkan dengan usahanya sendiri. Anugerah itu diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Waktu Allah memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat, itu adalah pemberian terbaiknya. Pemberian habis-habisan. Untuk apa? Untuk saudara menerima anugerah. Di tengah-tengah kita ada yang masih belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya karena baru 2 kali ini datang ke gereja. Saya izinkan menerangkan ini lebih dalam lagi. Karena kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin. Upah dosa adalah maut. Tetapi yang mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia tidak binasa. Artinya dia tidak mengalami kematian yang kedua. Dia tidak masuk neraka, melainkan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita adalah memberitahukan ini. Tugas kita yang sudah diubahkan adalah meyakinkan orang tentang dosa dan akibatnya. Meyakinkan tentang orang bahwa masih ada jalan keluar. Yaitu percaya Yesus. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya untuk memperoleh hidup yang kekal. Tugas kita hanya sampai di sini. Meyakinkan itu. Dan saat saudara meyakinkan, saudara tidak sendirian. Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Amin. Untuk mengubah hati. Untuk melembutkan hati. Supaya dia terbuka.
Karena ada ilah-ilah zaman ini yang menutup hati orang sehingga mereka tidak bisa dicerahkan. Perlu Roh Kudus menolong kita melembutkan hati orang itu. Kalau begitu apa? Definisi berhasilnya kesaksian Pak Amsal. Saya mengutip apa yang diberikan oleh Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Definisi berhasilnya kesaksian adalah mengambil inisiatif untuk berbicara tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman. Dalam kuat kuasa Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan Allah. Tugas kita adalah mengambil inisiatif, mengabarkan tentang Injil Tuhan. Tugas menginsafkan, tugas meyakinkan, tugas memvonis adalah tugas Roh Kudus. Kalau dia datang, dia akan melakukan ini langsung atau memakai saudara dan saya. Yang kedua, saudara, akan kebenaran. Kita baca keterangannya ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama dengan suara kedengaran 1, 2, 3. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Yohanes pasal 18 ayat ke-10. Ada kebenaran. Yang pertama bahwa Yesus telah naik ke surga. Dia mati, hari ketiga bangkit, kemudian naik ke surga. Ini kebenaran. Ada yang mengatakan di luar, Yesus enggak mati katanya. Yang mati orang lain. Yakinkan yang mati adalah Yesus. Ia tidak terus-menerus mati, tapi pada hari yang ketiga bangkit. Dia punya akan bangkit di dunia terus mati lagi seperti yang lain. Enggak. Dia naik ke surga. Nah, senada dengan itu ada di Roma pasal 4 ayat yang ke-25. Mari kita baca dengan suara kedengaran 1, 2 kita. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dia mati karena dosa kita. Dia mati karena pelanggaran manusia. Tapi dia dibangkitkan untuk membenarkan saudara dan saya orang yang berdosa. Dari di pemandangan Allah, kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin. Di pemandangan Allah, orang Kristen adalah jamaah yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Meskipun dunia merendahkan saudara dan mengatakan saudara adalah orang kafir, peduli amat. Kita lebih yakin dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Saudara dan saya orang berdosa, yes. Tapi saudara dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan. Yesus mati karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan untuk membenarkan saudara dan saya. Di hadapan Allah, sekarang saudara adalah orang-orang yang benar. Ada amin. Saudara suka jadi orang berdosa ya? Saudara adalah orang-orang yang benar dan seharusnya selalu hidup di dalam kebenaran. Orang-orang yang ingin dibenarkan, mereka harus percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya mereka tidak mengalami penghukuman. Yakinkan ini. Yang ketiga, saudara, akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Ini keterangannya ayat yang ke-11, kita baca dengan suara kedengaran lebih keras dari sebelumnya. 1, 2, 3. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kematian Kristus adalah kekalahan iblis. Yang percaya katakan
kebangkitan Kristus memproklamasikan bahwa iblis sudah dikalahkan. Iblis hanya menunggu penghakiman sepenuhnya, akhir zaman datang. Para pengikut iblis akan dihukum. Oleh sebab itu, mereka harus beralih menjadi pengikut Kristus. Akan penghakiman karena penguasanya telah, bukan akan, dihukum. Oleh sebab itu keberadaan saudara, kehadiran saudara untuk datang meyakinkan, memberitahukan terkait dengan dosa, kebenaran dan penghakiman sangat ditunggu oleh dunia ini. Kematian Kristus sekali lagi menyatakan kemenangan atas iblis. Kebangkitan, kenaikan, dan turunnya Roh Kudus adalah proklamasi bahwa penguasa dunia ini sudah dikalahkan. Hanya ada dua saja, pengikut Kristus dan pengikut yang lain. Pengikut Kristus dibenarkan, diselamatkan, dan itu yakin. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia akan hidup. Saudara, saya sudah berada di penghujung khotbah saya. Saya kembali mengetuk saudara sebelum kita meninggalkan bulan Pentakosta, pastikan saudara sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Kalau belum, inilah waktu yang tepat untuk sekali lagi saudara merendahkan hati, membuka hati, dan katakan, Roh Kudus, ubahlah hidupku. Roh Kudus, ubah paradigmaku. Yang kedua, kiranya Roh Kudus menolong saudara. Dosa adalah dosa, upah dosa adalah maut. Mintalah pertolongan kuasa untuk mengubahkan saudara, supaya saudara yang sudah dibenarkan tidak hidup lagi di dalam dosa. Mintalah Roh Kudus untuk memberikan keyakinan mendalam di dalam diri saudara. Kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Wahyu mengatakan, berbahagialah orang yang mati, matinya di dalam Tuhan. Saudara, berikut, mintalah supaya Roh Kudus memakai saudara, bekerja sama dengan saudara, agar saudara bisa dipakai Roh Kudus meyakinkan orang tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Kalau mereka tidak mau insaf, tidak mau diyakinkan, maka ini kebenaran terakhir adalah Tuhan memberikan vonis. Masalah vonis adalah sepenuhnya otoritas Roh Kudus. Tugas kita adalah meyakinkan. Hari ini bagi saudara yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, inilah waktu yang terbaik. Bagi saudara yang lemah, ambil dan perbarui komitmen saudara. Pujian yang akan kita naikkan sebentar lagi sebagai doa kita, agar kita diubahkan dan dipakai oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya.
Sebelum kita meninggalkan bulan ini, sekali lagi mari kita lihat apakah kita sudah memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Jika belum, inilah waktu terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kami untuk Roh Tuhan, kami menyembah Yesus. Jagalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha di sini. Mari kita rindukan Roh Kudus hadir berkarya di dalam hati saudara masing-masing, di gereja kita, di komunitas kita. Yakinkan kami supaya kami tidak berdosa lagi, Tuhan. Hati saudara biar Roh berkarya. Kau
dengan Tuhan sebelum kita meninggalkan rumahnya. Dia hadir di sini. Dia bisa menjamah bagi setiap yang membuka hati. Tidak ada yang tidak bisa diubah oleh Tuhan, karena Dialah pencipta kita. Tugas kita adalah membuka diri seluas-luasnya. Alkitab mengatakan, siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Siapa yang minum air kehidupan, yaitu Roh Kudus, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Sehingga engkau berbagi kehidupan kepada siapa yang kering dalam hidupnya. Itulah sebabnya mari kita beri waktu sedikit lagi untuk Allah berkarya di tengah kita. Lebih dalam lagi ku rindukan Dia, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku ciptakan Yesus. Mari Roh Kudus Kau terus berkarya di dalam dan melalui kehidupan kami. Menjadi orang yang diubahkan oleh Tuhan, memiliki gaya hidup kerajaan Allah, dan memberkati orang-orang. Untuk bisa kami yakinkan bahwa dosa adalah serius, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia di dalam Yesus Kristus adalah hidup kekal. Kami orang yang sudah dibenarkan, kami akan bangga menjadi orang percaya. Dan kami percaya di hari penghakiman, kami bukan dihakimi untuk masuk neraka, tapi kami dihakimi oleh karena pahala yang kami lakukan selama kami hidup. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari Pak Yanto. Puji Tuhan, pagi ini kita semua telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita terus langkah-langkah selanjutnya minta Roh Kudus menguasai dalam kehidupan kita, memberikan kuasa, memberikan keberanian untuk menyampaikan kabar baik tentang keselamatan. Karena dunia masih banyak orang yang belum diselamatkan. Ini tugas kita masing-masing agar supaya mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan mereka diampuni dosanya, mereka dibenarkan dan hidup di dalam kebenaran, bahkan mereka dibebaskan dari hukuman untuk memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini yang telah memberkati kita semua. Tuhan memberkati hambanya yang telah memberikan firman Tuhan ini yang jadi saluran berkat bagi kita semua. Kita hari ini akan memberikan satu persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah bekerja menolong kita semua. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Di depan ada perpuluhan, persembahan untuk perpuluhan maupun kas gereja. Bagi yang petugas
segera untuk maju ke depan. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Bapa sepanjang minggu yang sudah kami lewati, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah selalu bersama-sama dengan kami, memberkati kami, memberikan kesehatan bagi kami. Sebagai ucapan syukur hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya bahwa melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini, melalui persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan, Tuhan terus akan melimpahkan berkat-Nya di gereja Salom ini. Bahkan setiap kami, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ketika kami belajar untuk memberikan pekerjaan-Mu, maka Tuhan terus akan mencurahkan berkat-Nya bagi kami semua. Makasih Tuhan, sucikan hati kami dan pikiran kami, perasaan kami, supaya persembahan hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, karena itulah yang menyenangkan hati Bapa. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita memberikan satu pujian, oh betapa indahnya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara beriman hidup dalam persatuan. Betapa kami berbahagia dan menyebutkan kebanyakan dari iman mengalir bersedia. Satu bersama Tuhan. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara beriman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya yang mengenai iman mengalir satu persiapan. Bagi berkatan Tuhan akan menjadi suratan iman selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Percaya bahwa berkat Tuhan selalu dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih pada Bapak Ibu yang hari ini telah memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Saat hari ini saya akan memberikan satu pengumuman bahwa pada hari Sabtu ada ibadah, doa dan puasa yang akan dimulai jam 10 pagi. Jika Bapak Ibu saudara sekalian ada waktu, diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan berdoa bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita segala pergumulan yang kita hadapi. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian. Lalu kemudian sorenya ada ibadah kaum muda yang akan dimulai jam 6:30 malam. Kemudian pada hari Minggu depan tanggal 6 Juni 2021 ada ibadah umum. Ibadah pertama dimulai jam 7 pagi. Ibadah kedua dimulai jam 9 pagi. Disertai dengan perjamuan kudus. Kami mohon kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk bisa tepat waktu. Kalau dimulai jam 7 kurang 5 sudah ada di gereja, sudah ada di dalam. Begitu juga jam 9 kurang 5 menit sudah tiba di dalam gereja kita, supaya tepat waktu, karena disiplin itu adalah bagian dari iman kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Lalu kemudian bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang belum mengisi data jemaat lewat Google Form, agar supaya segera
mengisi per orang, jadi bukan per keluarga, karena ini bagian dari program gereja kita yang sudah lama dinanti-nantikan supaya segera selesai. Saya mengharap Bapak Ibu sekalian untuk bisa kerjasama yang baik agar supaya segera tuntas program ini. Puji Tuhan. Lalu kemudian bulan Juni, bulan depan perlu kami sampaikan bahwa setiap minggu kedua ada persembahan khusus untuk pembangunan. Kotak persembahan pembangunan ada di depan. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian nanti minggu kedua bisa memberikan persembahan untuk pembangunan khusus untuk pembangunan gereja kita, bisa maju ke depan sama-sama untuk memberikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk persembahan khususnya untuk pembangunan gereja Salom. Kita doakan agar supaya semua dana-dana yang diperlukan Tuhan akan cukupkan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak kurang cara untuk menolong kita. Tuhan pasti akan memberkati. Puji Tuhan. Lalu kemudian hari ini ada basar, panitia pembangunan mengadakan basar keripik tales 1 bungkus seharga Rp15.000. Setelah selesai monggo bisa menikmati keripik tales atau dibawa pulang dengan menukar Rp15.000. Demikian pengumuman yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan mengakhiri ibadah kita sekaligus doa berkat bagi kita semua. Ibadah kami, kembali kami menaikkan ucapan syukur kami karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan kembali pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Persembahan yang sudah dipersembahkan oleh umat-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Naik kepada kemuliaan Tuhan. Selanjutnya ya Bapa, Engkau memberkati jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami sampai di rumah dalam keadaan selamat. Kehidupan kami sepekan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati kami, lindungi kami dari paparan virus corona. Jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir karena sakit, apapun sakitnya, kami menyatukan hati berdoa di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka semuanya.
Bagi saudara-saudara kami yang akan pulang keluar kota, ke Surabaya dan ke tempat-tempat lain, Tuhan juga memberkati dan menolong mereka. Sekarang dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan dosa kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Angkat kedua tangan saudara, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat rasuli. Kekasih Tuhan, pulanglah. Terimalah kiranya segala berkat terbaik yang disediakan oleh Allah Bapa Sorgawi, cinta kasih yang tiada tara dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan, bimbingan, penghiburan dan pembelaan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Kami